Selamat datang kembali di Boss One Piece, channel bahas One Piece yang asik abis. Ya Boss One Piece. Manga One Piece terbaru menegaskan kembali dalam cerita sampul terbarunya bahwa bajak laut Blackbeard memang telah menginvasi wilayah Big Mom. Ini membuat salah satu teori One Piece baru saja terbukti benar. Cover story atau cerita sampul di chapter 1062 dan dipertegas kembali di chapter 1063 menunjukkan bahwa bajak laut Kurohige memang telah menginvasi Totoland, wilayah ex Yonko Big Mom. FYI, seperti namanya, cover story adalah sebuah kisah yang dibuat Oda Sensei sebagai rangkaian cerita atau cerita bersambung yang muncul di setiap chapter demi chapter. Cover story One Piece faktanya selalu nyambung ke cerita intinya di manga, dan hal inilah yang membuat cover story One Piece menjadi spesial dan wajib selalu kita tunggu di setiap chapter terbarunya. Nah, di cover story chapter 1063 berjudul Germa 66 sebuah perjalanan tanpa emosi volume ke-21 dengan headline issue Puding telah diculik. Semuanya tentu bukan ujuk-ujuk ya. Yuk ikuti Mimin sampai habis untuk melihat betapa jeniusnya Oda Sensei. Semua kisah panjang ini bermula dari cover story chapter 1035 saat pasukan Germa 66 kabur dari Whole Cake Island. Lalu di chapter 1037, Vince Smoke Judge terlihat bermuram durja bersama kedua anak tertuanya, Reiju dan Ichiji. Lalu di manakah Niji dan Yonji? Ternyata di chapter 1038 dan chapter 1040 terungkap bahwa mereka berdua tertangkap setelah kalah dari Big Mom dan mereka dijebloskan ke penjara buku Charlotte Mondor. Di chapter 1041, Puding lalu menempeleng Niji dan Yonji yang tak berdaya atas semua bulian yang mereka lakukan pada Sanji selama ini, dan kemudian lalu dibawalah mereka berdua oleh Oven di chapter 1042 dan 1043. Di chapter 1044, Niji dan Yonji pun hendak akan dimutilasi, namun di chapter 1049 dan 1050, Reiju dan Ichiji datang menyelamatkan mereka. Mereka berempat lalu mencoba melarikan diri di chapter 1051 dan diselamatkan Caesar di chapter 1059 setelah mereka hendak dihajar oleh Katakuri dan Oven. Begitulah kemudian di chapter 1061, Reiju dan Ichiji berhasil menyelamatkan saudara-saudara mereka dengan bantuan Caesar Cloud. Dan tampaknya misi penyelamatan saudaranya Sanji itu di Pulau Whole Cake telah selesai. Nah, yang aneh kemudian setelah mereka berhasil kabur di chapter 1062, situasi kemudian mencekam. Seluruh isi Pulau Coklat bukan lagi berisi coklat, melainkan telah berubah menjadi lautan es. Semua orang membeku. Begitu pula di chapter 1063, Charlotte Cracker pun nampak membeku di samping Broly yang barangkali sengaja disisakan Oda agar kita tahu bahwa Puding telah diculik. Ya, Puding telah diculik. Lalu, siapakah yang menculiknya? Banyak yang mengira bahwa Reiju dan Ichiji lah pelakunya, mengingat di cover story chapter 1046, dua orang bergambar siluet terlihat hendak masuk ke Pulau Coklat. Namun, kalau aja kita lihat secara detail, kalaulah betul mereka adalah Reiju dan Ichiji, maka tampilan sepatu dan jaketnya tidak casual seperti ini. Red suit Germa 66 yang dipakai Reiju dan Ichiji bukan seperti yang tergambar di siluet itu. Lantas, siapakah mereka? Kalau melihat situasi yang terjadi sih, menurut kami satu-satunya orang di dunia One Piece dengan kekuatan seperti itu bisa membekukan seluruh pulau hanya Aokiji seorang. Ya, Aokiji yang merupakan seorang ex-admiral diketahui telah bergabung dengan bajak laut Blackbeard sebagai salah satu dari 10 kapten Titanic.
Terlepas ya dari desas-desus masuknya Aokiji sebagai mata-mata di armada Yonko Blackbird, kami sih udah memprediksi jauh-jauh hari bahwa Blackbird dengan segala kemahalicikannya pasti dia akan mengambil keuntungan dari Big Mom yang sedang dinas ke luar kota. Chapter 955 pun mengingatkan kita kembali tentang rencana Blackbird sesaat setelah dia baca surat kabar tentang dihapuskannya sistem Shichibukai. Mungkin hal inilah yang kemudian membuat sang Yonko bergerak menuju Pulau Kuja hendak merebut buah iblis Mero-Mero, sementara para Titanic Captain yang lain diberi tugas yang berbeda. Kita tentu sudah tahu misi Blackbird untuk mengambil buah iblis Mero-Mero gagal setelah Silver's Relic muncul dan menghentikan semua pertempuran itu. Benang merah terkait motif Blackbird untuk mengambil kekuatan Hancock memang masih belum ketemu. Namun dengan berhasilnya Aokiji memainkan debutnya sebagai kru baru Kurohige, membekukan seisi Pulau Coklat mungkin membuahkan dua kemungkinan. Pertama, Rod Poneglyph milik Big Mom yang berada di sana tentu menjadi sasaran Aokiji demi memenuhi nafsu sang kapten untuk mendapatkan One Piece. Hal yang menurut kami tidak susah bagi Aokiji karena sudah pasti tidak ada lawan yang sanggup menghalau kekuatannya. Mengingat tentu semua kru terkuat Big Mom sedang berfokus menghadapi Germa 66 yang sedang kabur. Terlebih ya sang kapten kan sedang dinas luar kota seperti yang udah disebutkan tadi. Ya, Aokiji pasti pintar lah memanfaatkan situasi dan berhasil mendapatkan Rod Poneglyph tanpa perlawanan sama sekali. Kedua, demi One Piece, Blackbird tentu berniat untuk menculik Puding yang merupakan aset berharga bagi Big Mom. Puding yang merupakan suku mata tiga diketahui memiliki kemampuan untuk membaca poneglyph dan mendengar voice of all things saat kemampuannya sudah bangkit. Meskipun ada teori yang mengatakan bahwa Blackbird mengetahui tentang poneglyph karena hobinya tentang sejarah, namun besar kemungkinan dia tidak bisa membaca tulisan di poneglyph. Maka kemudian dia membutuhkan bantuan sosok seperti Nico Robin yang bisa menerjemahkan tulisan yang ada di Rod Poneglyph. Dan oleh karena peluang untuk mendapatkan Robin tentu bisa kita bilang hampir mustahil, maka yang paling memungkinkan dan masuk akal adalah menggunakan kekuatan Puding. Menarik untuk kita nantikan bagaimana Blackbird dan kelompoknya akan memanfaatkan kekuatan Puding untuk membaca Rod Poneglyph. Apakah akan ada upaya untuk menyelamatkan Puding? Kita nantikan aja ya kelanjutan ceritanya di chapter yang akan datang.